Shalom, perkenalkan nama saya Maria Modika, prodi saya Prodi PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Tema yang akan saya bahas di sini yaitu nama-nama Allah, bahwa video ini merupakan tugas dari UAS mata kuliah Teologi Proper dari kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, kita langsung masuk dalam tema. Isinya adalah nama-nama. Nama yang paling sederhana disebut untuk Allah dalam kitab suci. Bahasa Semit umumnya adalah El Shaddai. El Shaddai artinya Allah yang Maha Kuasa. Nama ini memiliki konotasi yang sangat dan pribadi, yang menandakan bahwa Allah berkehendak menolong dan memberkati umatnya. Karena Allah adalah pribadi yang kita harus pelajari, karena Allah sanggup menolong umat dimanapun mereka berada atau dimanapun kita berada. Allah akan menolong dan memberkati. Yang El Shaddai berarti Allah, El yang artinya sah, cukup adalah Dai. El Shaddai menurut kata Shaddai sampai kepada bahasa Ibrani Sad atau dada. El Shaddai yang cocok menurut kata Sabdai merupakan sampai seakar kata sadat atau kuat atau kuasa. Lanjut dalam nama kedua yaitu nama Elohim. Dalam kitab, nama Allah yang pertama kali diperkenalkan adalah Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Elohim ialah kata yang dipergunakan di seluruh Kejadian 1 sebagai Allah Sang Pencipta. Yang ketiga, nama Yehovah adalah terkait dengan pengalaman spiritual Israel dalam menjadi sarana pernyataan khusus. Pada peristiwa Keluaran, Yahweh menyatakan dirinya melalui karya agungnya dengan memanggil umatnya keluar dari Mesir. Karya agung tersebut adalah karya penebusan. Umat Ibrani memasuki hubungan perjanjian dengan Yehovah yang sekaligus campur tangan pada kehidupan mereka, dan mereka membebaskan mereka dari belenggu dosa. Yang ketiga adalah Adonai. Nama Adonai adalah sebuah bentuk jamak atau agung. Adalah dalam bentuk tunggal. Nya berarti tuan, majikan, atau pemilik. Bisa kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 2 dan Kejadian 40 ayat 1 dan 1 Samuel 1 ayat 15. Di situ berkata
bahwa Adonai berasal dari kata Adon. Artinya mengendali atau manusia atau ilahi. Tuhan atau majikan, pemilik. Kata Adon digunakan untuk menjelaskan seorang tuan yang mempunyai banyak budak atau seorang suami dalam hubungan dengan istri. Mempunyai banyak budak seperti mempunyai istri dalam sebuah hubungan, suami memperlakukan istri sebagai pembantu atau budak dalam sebuah hubungan terhadap istri. Tujuan dari nama-nama Allah agar kita bisa mengenal nama-nama Allah yang benar dalam kitab tersebut, agar dalam perjanjian baru dan perjanjian lama menjelaskan nama-nama tersebut, sehingga kita tetap belajar supaya tidak mengenal nama-nama lain selain nama-nama Allah secara pribadi dengan Tuhan. Mengenal nama Allah dalam perjanjian baru dan perjanjian lama karena Allah adalah pribadi yang mengandalkan bahwa Allah adalah penolong dan memberkati kita semua, memberkati umatnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Agar kita bisa mengenal dari tujuan itu, kita bisa mengenal Allah secara pribadi dengan nama-nama tersebut. Manfaat dari nama-nama Allah adalah agar kita mengenal nama Allah dan bertobat untuk mengikuti jejak Allah dan mengikuti teladan Allah dalam kehidupan kita setiap hari, agar kita bisa serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Mengikuti jejak Allah dan teladan Allah, agar semakin hari kita tumbuh dalam pencintaan dengan Tuhan. Tanggung jawab mencintai dan menanggungnya juga semakin kuat terhadap ikhlas dalam beramal kepadanya, agar kita tetap bisa mengandalkan